Atas fakta-fakta itulah kami coba menelusuri sebetulnya siapa aktor di balik pemagaran bambu. Nah, berdasarkan video atau yang beredar di sosial media yang cukup viral, kami berkesimpulan ada 7 nama yang diduga terlibat dalam pemagaran bambu ini. Dipersembahkan oleh ya, kalau nggak perusahaan besar mana mungkin dia bikin pagar seperti itu ya, untuk apa gitu ya. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Untuk membongkar juga aktor intelektual di balik pemasangan pagar laut ini, pemirsa, sudah hadir 4 orang narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia. Kemudian juga ada Kepala Biro Humas Kementerian ATR BPN Harrison Moko Dompis. Di sebelah kiri saya ada anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika dan juga Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP-PP Muhammadiyah Gufroni. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Kita cepat saja Bang Gufron. Bang Gufron, Anda dan Koalisi Masyarakat Sipil ya melaporkan kasus ini ke Barreskrim Polri. Ada 7 nama yang dilaporkan. Menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut ini? Ya, betul bahwa kami pada Jumat yang lalu telah menyampaikan pengaduan resmi ke Barreskrim Polri. Yang tentu kami sampaikan dalam materi pengaduan adalah kami menyampaikan hasil penelusuran kami ke pesisir pantai utara. Memang ditemukan ada pagar bambu yang panjangnya 30 km itu. Atas fakta-fakta itulah kami coba menelusuri sebetulnya siapa aktor di balik pemagaran bambu. Nah, berdasarkan video atau yang beredar di sosial media yang cukup viral, kami berkesimpulan ada 7 nama yang diduga terlibat dalam pemagaran bambu ini. Tentu saja dari 7 nama ini yang paling bertanggung jawab dalam persoalan pagar bambu ini tidak bisa dilepaskan dari proyek pengembangan PSN PIK 2. Yang tentu Agung Sedayu Group ada di balik pemagaran bambu ini. Jadi itu yang Anda laporkan ya? Ada nama-nama individual? Kami menyampaikan pengaduan ke Mabes Polri dan ini kita harapkan agar Mabes Polri untuk bisa menindaklanjuti atas pengaduan kami. Yang kami lihat itu ada nama-nama individual di situ, dari mandornya, kemudian ada orang yang membiayai, termasuk ada korporasi di situ yang juga ikut dilaporkan. Ada korporasinya. Oke, Pak Harrison, saya ke Anda. Kami konfirmasi lagi ya. Jadi dari total 280 sertifikat, baik itu SHGB maupun SHM, semuanya sudah dibatalkan, dicabut Pak ya? Ya, yang dilakukan oleh ATR BPN itu kan awalnya melakukan koordinasi fisik, data fisiknya. Kita bekerjasama dengan BIG, pengampu data peta. Jadi kita lihat dari garis batas pantai itu 280 atau 263 HGB itu mana yang kena di luar garis batas pantai dan mana yang di dalam. Itu dulu. Kalau itu yang sudah telak-telak di luar kan enak nih melakukan proses pembatalannya. Nah, kalau yang di dalam garis pantai ini kita teliti lagi seperti apa di dalam garis pantai ini, di darat atau di laut. Proses itu sudah berjalan cepat. Pak Nusron adalah persona yang paling awal menyampaikan bahwa ada indikasi yang terlihat di dalam aplikasi ATR Bumi ATR itu bahwa ada sekian 263 awalnya ya, karena HGB kemudian menjadi 280, itu kelihatan di peta Bumi ATR yang merupakan tools Kementerian ATR BPN sendiri untuk memberikan sosial kontrol kepada bagaimana perjalanan pendaftaran tanah dilakukan. Dan itu proses pembatalan sudah dilakukan. Oke, yang dibatalkan 280 itu Pak, semuanya? Semuanya itu akan berkembang. Yang akan dilakukan di tahap awal ini adalah yang sudah jelas-jelas berada di batas, di luar garis batas yang pantai. Di garis luar, batas garis luar pantai itu ada berapa Pak dari 280 itu? Kita belum punya angka konkretnya, kita agregasi tadi 280, angka konkretnya besok akan dirilis oleh Pak Menteri. Oke, dan katanya sudah ada pihak-pihak yang diperiksa. Sejauh ini Pak, dari juru ukur, ada kepala seksi pengukuran, dari Badan Pertanahan Tangerang juga. Apakah mereka sudah dimintai keterangan semuanya Pak? Sebagai sebuah instansi yang mengeluarkan produk hukum, tahapan hukum itu kan diperiksa produknya. Terkait dengan orang-orangnya ada
APIP kalau di kementerian lembaga itu semua melaksanakan dan itu sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu. Teman-teman Banten, Tangerang dan lain semuanya sudah dimintai keterangan. Proses sedang berjalan. Kita Sudah ada tunggu saja. kesimpulan apakah mereka bersalah Proses atau berjalan. tidak? Proses sedang berjalan. Mengarah kepada kelalaian administrasi atau ada kesengajaan, Pak? Kan itu kelihatan nanti di produknya. Ketika produknya dibatalkan kan berarti ada yang miss. Kita ikut saya proseduralnya. Kalau SOP penerbitan atau SOP pendaftaran tanah itu kita mengikuti ketentuan peraturan Kepala Badan nomor 1 tahun 2010 mengenai SOP-nya. Mekanismenya kita ikuti PP 18 2021. Jika ada sesuatu yang salah kita ikuti mekanisme Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan nomor 21 tahun 2020. Oke. Itu pembatalannya bisa dilakukan. Apakah cacat administrasi atau tidak memenuhi prosedur atau seperti apa? Jadi sejauh ini belum ada orang yang bisa ditunjuk siapa yang paling bertanggung jawab, Pak, atas terbitnya sertifikat itu. Simpul-simpul kegiatan itu kan mulai dari pengukuran, pemberian hak, itu kan ada petugasnya pasti. Nah terkait petugas-petugas yang melaksanakan tugas pada saat itu, kemudian ada pengukuran KJSB, pihak ketiga, swasta. Sampai itu yang semua adalah menandatangani. yang menandatangani produk akhir kita lihat. Kewenangan ada di kantor pertanahan, berarti kan kepala kantor pada saat itu. Ya itu semua akan menjadi bagian yang Apakah diperiksa. termasuk pemilik PT-nya juga akan dimintai keterangan, Pak? Tidak masuk ke situ kalau ATR BPN itu kan produk yang dikeluarkan ATR BPN dong. Kita kan melihat warkah, melihat siapa yang mengerjakan produk itu. Siapa yang mengerjakan, Internal. tapi masalah pemilik itu urusan dari aparat penegak hukum. Ya silakan masing-masing melaksanakan tusi. Oke, saya ingin tanya juga ke Bang Doli dari Komisi 2 yang juga memperhatikan atau mitranya dari Kementerian ATR BPN ya. Benar tidak jadi membentuk panja untuk bisa menelusuri kenapa bisa ada sertifikat, meskipun katanya masih ditelusuri ya, apakah di dalam atau di garis, kenapa bisa ada sertifikat yang berseliweran di daerah di Laut Tangerang? Pertama saya kira kita harus menyamakan kesepahaman ya bahwa ini ada masalah. Jadi jangan ada lagi di antara kita semua elemen bangsa ini mengatakan nggak ada masalah. Kalau kita pakai judul itu, ini kan penuh kelucuan ya. Jadi belum lagi masuk soal aturan, soal peraturan perundang macam-macam. Ini kan ada pagar yang harusnya di darat, itu kita temukan di laut. Ada sertifikat tanah, kita lihat di laut gitu ya. Ini masalah. Jadi jangan ada lagi bilang oh nggak ada masalah. Nah, syukur alhamdulillah pemerintah saya kira merespon ini dengan cepat ya. Pertama Pak Nusron kira-kira 2-3 bulan yang lalu udah bicara soal ini juga dia nih. Ya kan soal PSN di PIK 2 dan segala macam seperti itu. Kemudian yang kedua tadi kita sama-sama dengar pidatonya Pak Prabowo yang begitu tegas tidak akan ada perlakuan khusus kepada siapapun gitu. Kemudian kita lihat gerak cepat dari TNI yang segera melakukan pencabutan pagar itu. Nah ini kan sebetulnya mau mengembalikan pada posisi awal kalau misalnya laut itu adalah areal publik ya memang areal publik dia punya areal private gitu. Nah tapi kan persoalannya kan nggak sampai harus di situ. Kita kan pertama kita harus menyelesaikan ini masalah ya apa itu tadi misalnya sudah terbit sertifikat. Nah tentu orang yang punya sertifikat itu kan nggak serta-merta belum tentu terima dia kalau misalnya kemudian dicabut begitu aja kan. Karena dia pasti ngikuti proses, prosedur macam-macam. Mungkin juga udah keluar uang dan macam-macam kan gitu. Itu nanti pasti akan menimbulkan masalah baru. Kemudian yang kedua adalah menormalisasi situasi yang ada sekarang ini. Nah yang ketiga adalah mencari tahu ada lagi nggak tempat yang seperti ini di daerah-daerah yang lain. Ini kan banyak nih, ada yang bilang Jawa Timur dan segala macam seperti itu. Nah yang keempat adalah ini harus diselesaikan supaya ya ada efek jera, tidak akan ada kejadian serupa di masa-masa yang akan datang. Nah posisi DPR tentu kami memberikan dukungan penuh kepada pemerintah ya untuk menyelesaikan masalah ini sebaik-baiknya. Nah sementara ini kami memang berjalan berdasarkan fungsi tugas masing-masing yang berkaitan mitranya di komisi. Kita bisa lihat teman-teman di Komisi 4 ya misalnya hari ini sudah memanggil Menteri KKP. Menteri KKP, bahkan kemarin sudah tinjau ke lapangan juga lihat langsung Mbak Titi dan kawan-kawan. Nah kami di Komisi 2 sebenarnya dari periode yang lalu itu sudah punya panja sebenarnya. Panja evaluasi HGU, HGB dan HPL. Nah pada rapat internal kemarin ini dilanjutkan. Dan salah satu case-nya nanti yang akan dipelajari adalah kasus ini. Akan dilanjutkan panja itu? Akan dilanjutkan dari panja itu. Nah Pak Gufron lapor ke
Barreskrim Polri. Barreskrim. Saya kira nanti pasti akan direspon oleh teman-teman Komisi 3. Nah, jadi sementara ini Baik. jalan sebagai mekanisme ketatanegaraan kita, fungsi Oke. DPR RI sebagai pengawasan. Oke, semuanya sudah jalan di sini, termasuk dari Ombudsman yang juga sudah melakukan investigasi dan besok akan merilis ya Pak hasil dari investigasi itu. Rencananya besok, mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Tapi apakah sudah bisa diinformasikan kepada kami nanti bentuk output dari investigasi Ombudsman ini akan ditindaklanjuti seperti apa Pak? Ya, strategi pertama setelah bulan November kami mendapatkan laporan informasi dari masyarakat, tanggal 5 Desember saya dan tim melakukan kunjungan, keadaan masih mencekam. Terus yang kedua juga sama, tanggal 15 Januari itu pun masih mencekam. Mencekamnya karena? Pelapor itu mau menyampaikan ke Ombudsman itu harus tidak terang benderang lah. Takut-takut. Takut-takut. Pelapor ini adalah nelayan. Bahkan yang kunjungan kedua itu pelapor hilang. Bagaimana ini pelapornya gitu kan. Nah konon katanya ada intimidasi dan lain sebagainya. Nah setelah 15 Januari kelihatan sudah suasana awannya sudah cerah. Sehingga banyak masyarakat yang sudah sudah bisa leluasa dalam menyampaikan pendapat. Nah Ombudsman melihatnya begini. Permasalahan awal ini di sini karena Ombudsman itu pengawasan penyerahan publik, maka yang dilihat itu adalah satu, adanya pagar laut membuat akses nelayan untuk melaut itu terbatas. Tidak seperti semula. Waktu melaut semakin lama, pendapatan juga semakin berkurang. Jarak tempuh jadi makin lama juga. Nah yang kedua sebetulnya bukan kasus pagar laut juga. Sebetulnya yang disorot oleh Ombudsman itu adalah kasus pengurugan. Ada sungai Kronjo, ada sungai Muncung. Nah di sini ada tambak sekitar 600 hektar. Itu diuruk aliran air tambaknya. Oleh siapa Pak? Oleh masyarakat, oleh kelompok tertentu, tentunya oleh pelaku usaha. Ya. Nah waktu tanggal 5 Desember ini sudah rata. Tentunya tidak sebagian. Ya kurang lebih sekitar setengahnya lah mungkin ya. Ini hanya pandangan mata karena kami agak susah melihat dari atas. Tetapi waktu tanggal 15 Januari ke sana, ini sudah dibuka. Karena tahu Ombudsman berkunjung, mengundang berbagai stakeholder, ini sudah dibuka. Tetapi alasannya ini karena kebanjiran katanya. Nah, tetapi belum kondisi kepada semula. Nah, jadi strategi pertama Ombudsman itu adalah agar petambak bisa bertambak lagi. Karena kalau aliran sungainya tertutup, salinitas tinggi, nggak bisa berbudidaya. Yang kedua, nelayan bisa melaut lagi. Nah, inilah investigasi yang kami lakukan. Nah, potensi maladministrasi yang dilayangkan kepada terlapor dalam ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten adalah yang hendak diuji adalah mengapa kawasan laut yang 12 mil dari pinggir pantai ini kok luput dari pengawasan. Kurang lebih itu yang akan diuji. Nah, meskipun ada keterangan-keterangan, ada informasi yang terbuka juga di media, bahwa sebetulnya DKP ini sudah memberikan informasi sejak Oktober kepada KKP. Nah, ini juga nanti akan diuji juga. Apakah rentang waktu yang sekian lama ini membuat dalam tanda kutip keputusan untuk katakanlah mensegel menjadi semakin lama. Gitu kan, itu yang harus dilihat. Nah, tetapi apapun nanti arah Ombudsman itu kemungkinan besar merujuk kepada dua hal. Yang pertama adalah terkait fungsi pengawasan. Yang kedua adalah upaya ataupun informasi-informasi yang berpotensi pidana. Mengapa pidana? Satu, sudah terbukti jelas di situ bukan PSN. Yang kedua, tidak ada AMDAL. Yang ketiga, tidak ada izin, termasuk juga yang pengurugan tidak ada izin. Maka udah jelas ini berarti ilegal. Ilegal berarti pidana. Pidana bukan ranahnya Ombudsman. Nanti saya ditegur sama Bang Doli kalau masuk pidana. Tapi Ombudsman jelas punya informasi. Jelas punya informasi ini, dan informasi ini yang akan disampaikan kepada APH untuk silakan ditindaklanjuti. Dan informasi ini sebetulnya di lapangan sangat mudah diperoleh. Bertebaran sebetulnya Pak. Tapi kan sekarang berarti bolanya di aparat penegak hukum. Berani atau tidak, komit atau tidak. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, apakah aparat penegak hukum akan berani untuk membongkar aktor utama dari pemasangan pagar laut di Tangerang? Sesaat lagi. Dipersembahkan oleh